Nggak apa-apa nyanyi. Ntar kedengeran. Kan tidak ada orang atuh. Apa di dalam kamar? Nggak denger. Gua kan orang. Atau saya mana tahu kamu ada di situ. Lo masak apa malam-malam? Jahe, pakai gula, anget-anget enak. Buat apa saya? Biar apa teh nyaman. Kamu teh maunya? Dengar selalu aja bikin gue nyaman, Nis. Tapi gue jadi takut. Memangnya takut kenapa? Seperti kata pujangga. Rasa nyaman itu lebih berbahaya daripada jatuh cinta. Papi, Kamu itu kenapa, Tondo? Kalau datang itu mbok ya salam dulu. ini tuh penting. Papi tahu kan Leo tinggal di rumah Lilis? Hah? Masa sih? Papi malah nggak tahu. Alah udahlah nggak usah bohong. Bohong dosa loh. Iya, Papi sebenarnya sudah tahu. Tapi kan cuma sementara, Neng. Nggak apa-apa kan? Ih, kok Papi biarin sih? Si Leo tinggal di rumahnya Mang Deden. Cewek sama cowok tinggal serumah itu nggak bagus, Pi. Bisa jadi fitnah. Tapi kan dia tidurnya di warung, Neng. Lagian Papi juga kenal dekat sama Leo. Ya tapi tetap aja, Papi. Bisa aja kan mereka hilap pas Mang Deden lagi pergi atau tidur. Gimana? Bukannya dulu kamu yang fitnah Lilis. Kenapa sekarang jadi khawatir kayak gitu? Aduh, udah deh. Papi nggak usah bahas itu. Lagian siapa juga yang khawatir sama Lilis? Kamu khawatir sama Leo ya? Enggak. Aku tuh cuma khawatir sama kampung yang Papi pimpin. Gimana kalau sampai kecoreng? Kemarin-kemarin, kenapa Papi nggak kepikiran kayak gini ya? Apa gara-gara Papi deket sama Mang Deden nih? Nah, makanya Pi, sebelum terlambat, Papi mending bujuk Mang Deden. Biar si Leo tuh nggak tinggal lagi di sana. Lagian kan dia masih punya kosan. Ngapain dia tinggal di rumahnya Mang Deden? Aku jadi curiga. Oke, nanti Papi akan bilang sama Mang Deden. Makasih Lilis ya. Sami-sami. Ini aku diminum juga nih teh angetnya. Sekalian. Aduh, enak pisan. Jahe bikinannya anak apa sih Lilis sayang? Pasti atuh. Sekarang apa istirahat dulu di kamar atuh ya? Ya. Insya Allah besok teh gatal-gatalnya udah hilang. Amin, ya Allah, amin. Makasih ya sayangnya. Apa langsung ke kamarnya? Iya. Istirahat ya Pak. Iya sayang. Kasihan apa? Pasti tersiksa. Apa jangan-jangan ini ulah Nancy? Kamu tuh tidak boleh begitu. Itu namanya suuzon, fitnah. Bukan. Ini bukan Susun. Ini namanya praduga. Tapi masalahnya, yang jadi korban teh apa? Bukan Lilis. Masalahnya, menurut gua, ini orang licik. Dan orang licik itu punya 1001 cara untuk melakukan hal apapun. Apa benar yang ngasih bubuk gatal ke sarung apa itu nenek? Tapi apa alasannya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Alhamdulillah tuh, Teh. Semalam Teh saya dikasih bedak sama si Lilis, langsung sembuhan. Tinggal merah-merahnya doang dikit, mau lihat. Nih. Saya kesini nggak mau bahas itu. Kayak naon tuh, Teh? Kelihatannya Teh serius pisan. Ini soal Leo. Naon sih, Kak Cek? Setelah tak pikir-pikir, membiarkan Leo tinggal di sini, sementara ada Lilis, kok nggak pantas, Saudara? Takutnya nanti muncul fitnah. Tapi kan kamu tahu waktu Teh, iya Teh kondisinya Teh darurat. Lagian juga kan si Leo Teh tinggalnya di warung, bukan di rumah. Iya, aku itu paham. Tapi warga lain apa bisa paham, Den? Kalau secara pribadi antara saya sama kamu, nggak masalah. Tapi aku ini kan ketua RT, pemimpin warga di Kampung Kodok. Mending kamu ngomong baik-baik sama Leo, Den. Biar dia kembali ke kosnya. Aku yakin Leo pasti paham, Den. Nanti Teh si cowok omongin sama si Leo. Mas, Hmm? ada yang mau aku omongin? Mau ngomong soal apa? Kalau kamu mau minta izin buat ketemu sama Leo, aku malas ngebahasnya. Emang aku mau bahas Leo, tapi sekaligus mau bahas perlakuan kamu sama dia. Kamu boleh aja nggak setuju sama pilihannya dia, tapi tolong dong, kamu jangan lakuin hal yang membahayakan dia. Sarah, yang aku lakuin itu tujuannya baik ya, untuk Leo, untuk masa depannya Leo. Kamu ini ya, kamu ini sebagai orang tua harusnya kamu mengarahkan anaknya kamu ya, mengarahkan kemana dia melangkah, bukan kamu biarkan begitu aja. Mengarahkan, Mas, bukan berarti kamu boleh mengganggu hidupnya dia. Mas, menurut Mas, kalau Mbak Tasya tahu, dia akan happy nggak dengan semua ini? Jangan pernah kamu berani nyinggung-nyinggung soal Tasya lagi. Kenapa? Kamu takut ya? Mas? Gimana kabar kamu sekarang? Orang yang kemarin Teh masih ngikutin kamu nggak? Belum tahu, Mang. Sementara sih orangnya sih udah nggak ada. Ya mudah-mudahan sih dia udah nggak ganggu Leo lagi. Mang, ngomong-ngomong, Lilis kemana, Mang? Lilis Teh udah jalan pagi-pagi pisan. Katanya Teh ada urusan penting, urusan syuting, cenah. Oh, Leo, sebenarnya Teh, Mamang senang kamu tinggal di sini. Tapi Mamang kan punya anak gadis. Lama-lama Teh Mamang kepikiran juga. Takutnya orang-orang di kampung Kodok sini Teh pada ngomong macem-macem. Kamu tahu orang kampung Kodok sini kalau udah gosip Teh lebih cepat daripada gosip nasional.
Apa tuh Leo? Kayaknya teh kamu balik ke kosan dulu kalinya. Tenang aja Mang Deden. Justru saya tuh bersyukur banget. Mang Deden tuh udah baik banget. Sudah ngizinin saya untuk numpang. Meskipun cuma sementara. Makasih banyak ya. Mang Deden dari dulu selalu baik banget sama saya. Saya bingung juga ngebalasnya Mang Deden. Sama-sama tuh Leo. Terima kasihnya. Kamu ngerti maksudnya Mamang. Mudah-mudahan setelah ini teh kamu diberikan kemudahan. Kamu juga jangan sungkan-sungkan atau kalau mau minta tolong sama Mang deh, ya. Makasih ya Mang Deden ya. Sekali lagi ya. Ya. Assalamualaikum Mang Deden. Waalaikumsalam. Ayah Bu Sarah. Ayah naon teh pagi-pagi udah sampai warung saya. Ini saya bawa buah buat Lilis sebagai ucapan terima kasih. Soalnya dia sering nolong saya kemarin-kemarin. Kasih nak. Sama-sama, Mang. Bu Sarah teh udah sarapan belum? Saya udah sarapan buah di rumah. Oh, makan buah. Orang Indonesia teh belum makan, namanya kalau belum ketemu nasi. Mau saya buatin sarapannya? Ya, boleh. Biar saya siapin sarapannya ya. Gratis buat Bu Sarah. Hitung-hitung teh. Sebagai tanda terima kasih karena udah ngasih buah buat Lilis. Juga hadiah yang kemarin. Hadiah? Hadiah apa ya? Kok Bu Sarah malah nanya baliknya? Sebentar. Jadi hadiahnya teh bukan dari Bu Sarah. Maksud saya teh, karena Bu Sarah udah baik sama Lilis. Oh, iya. Mangga duduk dulu. Mangga duduk. Terus teh kalau bukan dari Bu Sarah, baju itu teh dari saha? Ya Allah, meni lucu-lucu pisan. Andai aja aku bisa kasih lihat ini semua ke Apa dan ngasih tahu kalau semua ini adalah aku pasti seneng banget. Tapi ya aku teh kudu sabar. Nanti pasti ada jalannya buat ngasih tahu Apa. Bagus banget. Lis, untung gue cekatan. Lu beli merchandise Larissa juga? Lu beli di mana? Ngapa lu kagak beli di gua? Kalau lu beli di gua kasih harga temen. Terus gua bonusin stiker Larissa 3 biji. Kurang baik apa coba gua? Stok gua banyak tuh. Sebelumnya makasih ya, Iya. udah ditangkep. Ya udah nanti paling kalau Lilis mau beli lagi, Lilis belinya dari Dempron aja. Alright, bener ya? Gua Iya. tungguin orderannya, Lis. Mm-mm. Ya udah, gua kesana dulu nih mau ngidar. Oke. Oke, Lis. Hampir aja. Oke, Le. Actingnya orang jatuh cinta. Senyum, mata berbinar. Bayangin aja lo lagi jatuh cinta beneran. Oke ya?
Iya. Oke. Saya coba dulu ya. Ya. Le, bisa Le. Jatuh cinta. Mantap benar. Benar. Kamu tahu nggak? Sejak pertama kali aku bertemu sama kamu, kalau aku merasa sesuatu yang berbeda. Aku merasa bahwa kamulah belahan jiwaku. Dan aku mohon sama kamu untuk tetap tinggal di hati aku. Mending gue display dulu nih dagangan gue. Habis itu gue live di TokTok. Mantep banget. Apaan tuh, Plon? Ini dagangan baru Demplon, merchandise Lalisa. Cuannya lagi kencang banget nih Kakak Nancy. Emang lo yakin bisa ngejualin sebanyak ini? Ya yakin lah, Demplon kan influencer hits di Kampung Kodok. Masih aja ngeraguin bakat bisnis Demplon. Atau mau bantuin Demplon jualan? Sini dah. Wah, orang gue kesini tuh mau minta bantuan lo buat ngerjain Lilis lagi. Lilis lagi. Ntaran dulu deh Kakak Nancy urusan ngerjain Lilis. Ini ngurusin kantong Demplon dulu nih. Demplon yakin banget warga Kampung Kodok bakalan demen ya sama merchandise jualannya Demplon. Ya secara Demplon kan social butterfly, jadi Demplon punya kenalan banyak. Demplon dapat reseller yang lebih murah, lebih oke. Kakak Nancy mau beli di sini? Atau sekalian mau bantuin Demplon dagang di sini? Enggak, ngapain gue beli ginian? Paling ntar juga jadi sampah. Lagian, bukan gue banget ya jualan-jualan beginian. Sombong amat. Lagian nih Kakak Nancy labil banget sih jadi orang. Kadang ngefans sama Lalisa, kadang sebel, kadang benci, balik lagi ngefans sama Lalisa. Nggak jelas. Wow. Sumpah tadi itu bagus banget, Le. Natural. Keren. Makasih ya. Bagus. Nanti gua kabarin ya. Ya, nomor handphone saya. Iya. Enggak, jangan. Nomor handphone manajer saya aja. Ali Tampan. Oke. Gua cabut ya. Kabarin. Wow, Le. Acting lu bagus banget. Lu itu acting apa kayak suka Romeo, Le? Gua bisa acting natural kayak tadi. Itu karena gua bayangin Lilis ada di depan gua. Ya, jelas tadi. Gua tuh kan memang dari dulu keren. Cuma selama ini gua ya nyembunyiin bakat gua aja. Bakat gua tuh cuma terpendam. Ya, terpendamnya agak jauh sih, kedalaman 15 meter. Alah, palingan lu yang ngebayangin si Lilis kan? Jangan sembarangan lo ngomong. Gue lagi gak ngebayangin siapa-siapa. Itu memang pure bakat gue yang selama ini baru gue tunjukin ke orang-orang. Alah, Le, lu nih kalau acting romance percintaan, acting lu jelek, hancur. Tapi tadi gue ngeliat lu, itu tuh natural banget. Dan senyumnya itu kayak orang jatuh cinta, Le. Itu bakat, Li, bakat. Memang tekniknya begitu, Li. Iya kan, sama dorongan motivasi kali ya. Selama ini kan gue jarang dapat peran yang bagus, jarang dapat peran utama. Nah kali ini gue memang merasa ini adalah sesuatu yang harus gue buktiin ke orang. Bahwa Leo bisa menjadi seperti idola gue, Leonardo DiCaprio. Oke deh, Le, artis besar wannabe. Tapi kalau entah Lilis lewat depan lu, awas aja kalau acting lu jelek. Oke guys, sekarang Demplon jualan merchandise Lalisa juga nih. Demplon punya pouch, ini bisa buat tempat apa aja. Makeup, touch up, buat alat-alat sekolah, alat-alat jahit nih. Kalau ibu-ibu mau nyimpan juga bisa. Ada logo Lalisanya, mau disepilin apa lagi?
Ayo, coachnya tinggal 7 lagi. Keranjang, langsung check out. Mumpung ada gratis ongkir. Wah, si Leo bagus banget ya aktingnya. Ya, sekarang tuh kualitas Leo tuh levelnya tuh meningkat. Sebenarnya dia tuh punya bakat terpendam. Ya, dipoles dikit juga. Jadi tuh anak. Feeling gue sih Leo bakal dapat kerjaan ya bang. Dapat peran yang bagus, bukan cuma figuran doang. Ya bang? Ya, ntar lah gue kabarin cepat ya. Siap. Pokoknya lu kabarin gue ya. Siap bang. Wah, gila emang si Leo aktingnya bagus. Dapat kerjaan juga nih gue akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu kesini? Neng, aku kesini mau nanya sama kamu. Kamu teh yang naburin bubuk gatal ke sarungnya apa? Maksud kamu nuduh aku? Bukan begitu maksud aku. Nah, Neng, aku cuma mau pastiin aja. Biar pikiran buruk aku terhadap kamu tuh terpatahkan gitu. Aku juga nggak mau kamu teh ngelakuin hal bodoh lagi. Apalagi ngelakuin itunya sama orang terdekat aku. Terutama sama Apa. Apa teh kan nggak tahu apa-apa. Justru kamu yang salah, Lis. Ngapain kamu nyuruh Leo tinggal di tempat kamu? Oh, jangan-jangan kamu... Neng, Leo itu lagi ada masalah. Leo juga tidurnya di warung kok. Itu pun sementara. Jadi kamu mau jadi pahlawan untuk Leo? Iya. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kalau Leo malam ini masih tinggal di tempat kamu, aku bakal kasih tahu warga. Biar warga yang ngusir Leo dari tempat kamu. Neneng, kamu itu nggak tahu masalah Leo sebesar apa. Kamu nggak ngerti. Hah? Udahlah, aku nggak mau dengar kamu lagi. Pokoknya jangan salin aku ya kalau sampai terjadi apa-apa sama Leo. Iya, Kak. Oh, meeting sama label? Baik. Bisa, insya Allah. Siap. Terima kasih. Jangan sampai Neneng teh gegabah lagi. Apalagi bikin masalah. Ya, tumben banget Bapak Kos telepon. Ada apa, Pak? Kamu harus keluar hari ini juga. Karena nanti malam kamar itu mau ditempatin ponakan saya. Lo nggak bisa gitu dong, Pak. Ponakan Bapak itu kan bukan urusan saya, Pak. Lagian saya ini kan penghuni kosan lama Bapak. Terserah saya dong. Ini kan kos-kosan saya. Dan sewa bulanan kamu juga sudah habis kan? Gini, Pak, kalau soal masalah sewa, masalah bayar, saya beresin malam ini juga. Cuma ya nggak mendadak gini dong, Pak. Saya harus siap-siap dulu dong, Pak. Saya tidak butuh uang. Kamu harus keluar hari ini juga. Iya, Pak. Terus saya harus tinggal di mana, Pak? Nah, itu kan bukan urusan saya. Terserah kamu dong mau tinggal di mana. Ya, saya mau tempat ini sudah kosong dan sudah bersih. Kamu sudah tidak ada di sini lagi. Assalamualaikum, Mang Deden. Mang, keluar, Mang. Assalamualaikum, Mang Deden. Mang, keluar, Mang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak naon, Neng? Demplon? Maaf nih ya, kita dapat info katanya si Leo tinggal di rumahnya Mang Deden. Mang, ini maaf juga ya. Mang Deden juga udah nggak bisa ngelak lagi. Masa Mang Deden punya anak perawan, masa nginepin anak cowok? Kagak pantas. Ini warga-warga online juga mau tahu buktinya. Nih. Demplon, Neneng. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di live streaming. Memang benar Teh si Leo nginep di sini.
Tapi tidurnya teh di warung. Sekarang Teddy juga udah pergi, udah pindah dari sini. Tapi kita nggak bisa percaya begitu aja. Siapa tahu Mang Deden sama Lilis masih nyembunyi Leo di dalam. Ya udah gini aja, kita cek aja ke dalam. Biar warga juga pada lihat yang live streaming. Yuk. Ya, ini maaf juga ya Mang, sekali lagi Demplon terpaksa demi kemaslahatan umat, Demplon dan Kakak Nancy harus menggerebek rumah Mang Deden. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Tapi nggak begitu caranya dong. Maaf ya. Maaf juga nih Mang Deden, ini demi kemaslahatan umat. Leo, kamu di mana sih? Leo, keluar Leo. Kamu yang kalian cari? Maaf Mang Deden, aku cuma mau mastiin aja biar kampung ini nggak kecolongan. Saya kan udah bilang sama kalian, kalau Leo teh udah pergi. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di live streaming, saya teh mau tegesin sekali lagi. Kalau Leo teh memang pernah nginep di sini, tapi tidurnya teh di warung, bukan di dalam rumah. Lagian teh sekarang dia udah pergi. Saya sendiri yang minta dia pergi karena takut bakal kejadian kayak gini. Kalian juga. Saya teh nggak keberatan kalau kalian masuk rumah saya. Tapi kalau kalian nggak nemu apa yang kalian cari, kalian sendiri kan yang malu. Kalian teh boleh aja curiga, tapi teh nggak boleh masuk begitu aja di rumah orang lain. Kita semua kan tetangga tuh. Apalagi kamu tuh neneng, anak RT. Harusnya teh kamu bisa menghargai peraturan di rumah orang lain, gitu. Maaf ya Mang Deden. Ya udah, bagus deh kalau Leonya nggak ada. Jadi kan nggak ada yang harus dicurigain lagi. Maaf ya Mang. Ya. Assalamualaikum. Maafin ya Mang Deden ya. Saya, Gimana? Beres? Iya Pak. Leo sudah saya suruh pergi dari kosan saya. Apa yang seperti Bapak suruh ke saya sudah saya lakukan. Oke. Good. Ini buat kamu. Ini jumlahnya lebih banyak dari yang saya janjikan buat kamu. Jadi pastikan Leo nggak kembali lagi dan nggak pernah tinggal lagi di kosan kamu, ngerti? Siap, Om. Baik, Pak. Leo tidak akan bisa kembali lagi ke kosan saya sampai kapanpun. Tuh orang mau ngapain nih? Nyari alamat apa nyari masalah? Woi, hati-hati! Badan segede gini mau ditabrak juga, nggak mau lihat mati lu. Mana itu orang? Ih, mana itu orang? Sulam lu ya? Bom, tadi tuh tenan lu ketukar sama temen gua, kan gua udah bilang. Bom, lu nyari apaan sih? Tadi tuh ada orang asing yang mencurigakan. Serius lu? Jangan sampai ada orang asing yang ngerusuh di kampung sini. Bener. Tapi lu tenang aja. Kalau sampai tuh orang nongol lagi, bakalan gua sikat, bakal gua tangkap, gua perkan, gua sikat. Ini mah gue yang sakit, Bom. Maaf nih, maaf. Nggak apa-apa kan ya? Apa? Astagfirullahaladzim, itu teh kenapa kamu Lilis berantakan? Eta si Neneng sama si Demplon datang ke sini live streaming sama warga. Mereka teh protes kalian tinggal di sini. Ari Leonya kemana sekarang? Alhamdulillah si Leo sekarang aman, udah balik ke kosannya. Ya, telat deh. Padahal aku teh mau kasih merchandise-nya Lalisa ke dia.
Lis, eta barusan Bu Sarah datang ke sini bawain kamu buah-buahan. Sekalian apa teh mau nanya sama kamu? Iya teh baju apa lu pakai dari kamunya? Nyata apa? Memangnya kenapa? Apa teh baru nanya sekarang? Apa kira teh dari fans apa? Fansnya apa? Meni pede boros pisan eta apa? Gaya fans weh. Orang Bang Lilis yang beliin. Ya, kirain aja tuh. Gini-gini teh juga apa kan masih kece badai. Siapa tahu aja nggak ada yang ngefans sama apa. Pedean apanya? Le, lu di dalam, Le? Le, cerita dong, Le. Kenapa Mang Deden juga lu balik ke kosan? Le, Leo. Leo sudah nggak tinggal di sini lagi. Tadi sudah saya suruh pergi. Kok ngedadak banget sih, Pak? Perasaan tadi sore dia bilang mau balik ke kosan. Apa dia belum bayar gitu apa gimana? Ponakan saya yang mau nempatin kamar ini. Jadi Leo sudah nggak boleh kos di sini lagi. Ya, kenapa ponakan Bapak nggak tinggal di rumah Bapak aja sih, Pak? Lah, suka-suka saya dong. Kamu mau juga diusir? Mana tuh si Leo ya? Tapi Pak, si Leo ngasih tahu nggak ke Bapak Leo pindah kosannya kemana? Itu bukan urusan saya. Kasihan benar si Leo. Gua harus cari dia. Ya Allah yang maha segalanya, aku pasrahkan hidupku hanya kepadamu. Jika benar ujian ini adalah kehendak darimu, insya Allah akan kujalani dengan ikhlas. Dari awal aku memilih untuk mengejar mimpi, aku sudah tahu resikonya. Jadi aku tidak akan mengeluh dengan semua ini. Karena aku yakin, aku masih punya Engkau yang jauh lebih besar daripada masalahku, ya Allah. Ya Allah, lindungilah aku, serta orang-orang yang aku sayangi. Amin. Tapi kalau obat lagi, repot kali kalau kajian atau ada apa. Sambil nunggu balingan kali ya. Mang Deden, Hah? si Leo balik lagi ke sini nggak? Ya tuh Li. Emangnya teh kamu tuh nyaho kalau Leo saya suruh balik ke kosan? Tahu sih Mang, cuma kata bapak kosan si Leo udah pergi. Mendadak kosannya nggak boleh diperpanjang lagi, makanya saya kesini Mang. Astagfirullahalazim. Jadi Leo teh diusir paksa sama pemilik kos. Aduh, sekarang teh Leo di mana? Saya jadi khawatir. Ya udah deh Mang, saya cari si Leo lagi ya. Tapi kalau Mang Deden ngelihat si Leo atau si Leo kesini, ntar telepon saya Mang. Kamu juga kalau ngeliat Leo duluan info ke saya nya. Siap Mang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kunaon teh ujung-ujungnya jadi gini? Saya teh jadi nyesel nyuruh Leo pergi dari rumah. Siapa anak muda ini? Kelihatannya dia capek banget sampai ketiduran.
Apa mungkin dia ini musafir yang lagi istirahat dari perjalanan panjang ya? Soalnya dia bawa tas juga. Mas. Mas, bangun, Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Mau Ustaz. Saya ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Pasti masnya capek banget ya. Udah makan belum? Nih, saya ada nasi sama air minum. Makan dulu aja. Ini cuma nasi bungkus sih. Tapi insya Allah ini bisa mengganjal perut sampai Mas melakukan perjalanan lagi. Jangan kemana-mana, udah istirahat di sini aja. Ya? Perjalanan? Ustadz ini ngira gue musafir kali ya? Mungkin karena kita belum pernah ketemu. Ah yaudahlah, gue iyain aja. Mau gue jelasin juga, mata gue masih ngantuk. Ya udah kalau gitu. Ini izin saya terima ya. Boleh silahkan. Sama terima kasih Ustaz. Saya udah dibolehin buat tidur sementara di sini. Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau kayak gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ali, stop! Mundur! Mundur, Pak. Ampun, Pak. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Mundur, mundur, mundur. Mundur. Ya, kanan-kanan kita, kanan-kanan. Ya, kiri. Lu tuh Pak, kiri. Lagi lu ngapain pakai ladar segala? Hah? Mabom, gue panik. Si Leo hilang. Hah? Hilang. Gue khawatir banget sama si Leo. Masalahnya itu di telepon kagak aktif. Tapi lu tenang aja. Mumpung gua lagi patroli, gua bakal bantuin cari si Leo. Menurut lu mungkin nggak dia pergi ke tempat yang biasa didatengin? Tapi tadi gue udah ke lokasi syuting, kagak ada tuh si Leo. Terus lo dekat ke orang tuanya? Kagak mungkin juga dia balik ke orang tuanya. Atau jangan-jangan si Leo diculik sama orang yang mencurigakan. Yang waktu itu. Iya, bener tuh. Waktu untupan si Leo dikejar sama tuh orang. Bisa aja kan pas si Leo keluar kosan terus langsung diculik. Apa? Leo teh hilang apa? Nggak ada kabar? Iya, tulis apa jadi nyesel nyuruh dia pulang ke kosan malah diusir dari kosan. Atau menit tega pisan Bapak Kos teh. Kita mau kemana? Mau nyari Leo. Gak usah tulis, bahaya. Aduh, gimana kalau misalkan Leo teh ketemu kamunya malah hilang? Kumaha? Udah tunggu di sini, tunggu barang apa? Nunggu kabar dari Ibom sama Ali sambil berdoa. Lebih baik kita bagi tugas. Lilis keliling cari Leo, apa di sini tunggu kabar sambil tutup warung. Oke? Emang teh kamu mau nyari ke mana? Leo teh pernah cerita sama Lilis kalau dia lagi puyeng. Dia teh butuh sendirian. Nah, Lilis ingat satu tempat. Mau coba Lilis cek ke sana. Udah tuh. Tapi ingat teleponnya jangan sampai mati, biar apa bisa tahu kabarnya. Siap. Ya udah Lilis berangkat dulu ya, Pak. Iya. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tapi apa tahu? Enggak aman, apa doakan. Assalamualaikum sekali lagi. Waalaikumsalam. Jadi begitu Pak Rete. Tadi itu saya sama Ali dicoba cari kemana-mana. Coba nggak ketemu juga tuh si Leo. Saya takut si Leo beneran diculik, PRT. Astagfirullahaladzim. Oh no way. Kemarin Cecep yang hilang dikejar-kejar debt kolektor. Weh, sekarang gantian Leo yang hilang. Aduh, kenapa Leo malah hilang sih?
Padahal niat aku bujuk papi dan sok-sokan ngelabrak ke rumah Mang Dede, biar Leo bisa pulang ke kosan. Ini dia malah diusir dari kosan. Aduh Leo, kamu gimana sih? Aku jadi khawatir banget. Gini aja, kalian cari lagi di mana Leo berada. Nanti saya tanya ke warga, siapa tahu ada yang lihat. Moga-moga gak beneran diculik itu si Leo. Amin. Kalau gitu saya sama Ali pamit dulu Pak Teh. Makasih. Eli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti tumben lu diem aja. Mending lu bantuin broadcast ke orang-orang yang lu kenal. Kalau perlu, lu ajak besti lu tuh si Denpon buat up streaming. Iya Bang Ibong, nanti aku bantu cari ya. Makasih ya. Pak Rete pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Leo baik-baik aja. Dan kalau balik, dia nggak tahu kelakuan aku yang bikin dia kena usir Mang Deden. Bisa gawat soalnya kalau dia tahu, terus malah benci sama aku. Feeling aku benar. Ternyata Leo di musola. Takut. Kasihan Leo. Pasti ngerasa tertekan banget sama beberapa kejadian di belakang ini. Sampai ngigau gini. Aku biarin dia tidur dulu aja deh. Astagfirullahaladzim. Riz. Riz. Lo ngapain jam segini kesini, Riz? Kalau saja kamu teh nggak ngilang, saya nggak akan repot-repot datang ke sini malam-malam jam segini. Ngilang? Mau ngilang? Iya. Kamu teh keluar kosan lupa ngabarin Bang Ali. Jadi Bang Ali teh sekarang lagi kelimpungan, kebingungan sama warga nyariin kamu ngilang cenah. Aduh, gua udah lupa lagi. Handphone gua tuh lowbat. Harusnya gua ngabarin Ali ya. Tapi ngomong-ngomong lo tau dari mana kalau gua lagi di sini? Ya, saya mah feeling aja. Biasanya kalau orang yang udah mentok terus kabur atau keluar dari rumah atau diusir dari rumah, ujung-ujungnya teh pasti larinya ke masjid. Enggak juga. Banyak teman gua pelariannya ke tempat yang gak benar. Tergantung orangnya kali. Atau lo gak bisa turun tangan langsung nyari gua. Panik ya. Panik lo masuk gua. GR bukannya minta maaf udah bikin orang kebingungan nyariin kamu. Orang teh ngira kamu diculik. Bener dong manggilnya. Lu kagak biasa di ngomong le doang. Gua jawab Kamu teh denger ente? Tuh, Bang Ali manggil-manggil kamu. Udah sana samperin. Kasian dia. Mikirnya kan kamu diculik sama Wewe. Wewe? Maksudnya wewe gombel? Hah, yang ada dia minder nyulik gua, Lis. Nyulik cowok ganteng, ahli ibadah, baik, soleh, kayak gua. Nggak mungkin lah. Yaudah gua nyamperin mereka dulu ya. Gua ngeri. Takut mereka salah paham kalau lihat kita di sini. Makasih lo udah dibangunin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bang. Ali. Mana aja sih le?
tahu ya. Kita khawatir aja dulu. Kita khawatir malu. Ini kasih teman gua, kasihan Bom. Kasihan. Kasihan. Gimana sih? Apa namanya? Alhamdulillah ketemu. Gue kira lu ngilang kemana gitu ya. Iya, kita khawatir. Kasihan si Ali nganggur. Nggak ada lu. Kok gua sih? Ya kan lu nggak ada callingan syuting jadinya. Tapi sorry banget nih. Gue jadi bikin lo khawatir. Le, lu kalau diusir dari kosan, kan lu bisa pakai kamar kosan gua. Walaupun cuma sementara. Gua kan khawatir tahu lu ngilang. Sedih. Ngapain ikut nyanyi sih? Ya bisa lu sedih bener. Iya, ntar gue bakal kabarin setiap saat. Nah, Anytime, any day. anytime. Nah, gitu. Memerlukan. Le, aman-aman. Udah, lu tidur di kosan gua aja. Nggak cuma malam ini, tapi seterusnya. Jangan Li, bahaya ntar malah ketahuan. Ya elah, Le. Yang penting kita main cantik, aman. Salah bapak kosnya semena-mena ke lu. Gini deh, ya. Untuk malam ini, sementara gue nginep di lo. Tapi besok kita cari kosan baru. Udah, gue malah cari masalah di kampung orang. Karena bagaimanapun kita itu pendatang baru. Ya udah, kalau lu dapat kosan baru, gua juga bakal pindah ke kosan lu. Kan kita ini bagai pinang di belah dua, kagak mungkin terpisah. Pinang di dua. Nah, Kembar dong. Ih, enggak banget gue disamain sama lo. Gini, itu bapak kosan. Kan biasanya bangun pagi-pagi tuh, ya. Besok gue harus bangun lebih cepat. Sebelum subuh gue harus bangun. Sekarang gue sholat subuh dulu. Habis itu gue cabut dia berangkat. iya, yaudah, ayo masuk Le. Nah, satu lagi, gue nitip barang-barang gue nih, ya. Iya, udah aman. Yaudah, masuk Le. Apalagi sih Le, dari tadi satu lagi. Kan baru satu. Iya, terus apa? Ini satu lagi. Jangan sampai nyokap gue tahu kalau gue diusir dari kosan. Iya, yaudah, masuk ke dalam. Di dalam aja ngobrolnya. Udah ngantuk. Oke. Ayo cepet masuk. Aduh, papi kemana sih? Kok lama banget? Neneng, Papi? lihat papi bawa apa? Papi kok malah ngajak main tebak-tebakan sih? Mending papi kasih tahu gimana hasil pencariannya Leo. Oh iya, papi sampai lupa. Alhamdulillah, Leo itu ternyata gak diculik, apalagi dibawa wewe. Dia ditemuin lagi rebahan di musola. Alhamdulillah. Terus sekarang Leonya mana? Kenapa papi nggak tawarin nginep di sini aja? Kemarin kamu ribut, Leo nginep di rumahnya Mang Deden. Nanti fitnah. Lah kok sekarang malah kamu nawarin? Udah, sekarang tebak lagi. Papi bawa apa? Jangan bilang itu makanan dari warung Mang Deden. Salah besar. Coba, tebak lagi. Martabak? Bukan makanan. Oh, es boba. Papi kan sudah bilang, ini bukan makanan. Itu kan minuman, papi. Udah mending papi kasih tahu aja. Daripada sok misterius kayak gitu. Nih, merchandise limited dari Lahlisa. Kamu kan seneng banget sama Lahlisa kan? Papi ngapain sih beli begituan? Mending papi tuh beli kaos BTS kayak K-pop atau Blackpink. Jangan ngambek. Papi pikir kamu itu seneng sama Lahlisa. Soalnya kan sering banget nonton konsernya. Ya udah, kalau kamu nggak seneng, papi kasihkan Ibom. Jangan, Pi, jangan. Jangan, papi. Kalau misalnya ini dikasih Bang Ibom,
manggung keenakan dong. Mending ini buat aku aja. Ya lumayan lah buat gantiin baju tidur. Tapi bukan berarti aku suka ya sama Lalisa. Makasih ya Neng. Meskipun kamu nggak suka, tapi kamu tetap menghargai pemberian papi. Ini? Ya udah, papi mau tidur dulu. Good night, Papi. Ya. Asik. Ini kaos limited edition yang aku incer selama ini. I love you, Lalisa. Koleksi aku makin banyak sekarang. Kalau di sini, kita susun dulu. Cakep. Orang-orang nggak boleh ada yang tahu kalau aku fans beratnya Lalisa. Apaan tuh putih-putih? Masa ya poci? Kan ini udah subuh. Masa poci subuh-subuh? Nggak mungkin ah. Ngegerak. Jadi poci. Poci ampun. Ci ampun, Ci. Ampun, jangan apa-apa ini. Badan gua berat. Badan gua berat. Sadar. Leo, ini gua Leo. Aduh, lu ngapain pakai tiduran di mari? Mana pakai kain putih segala? Ini selimut Bang Ibom. Gua tahu, tapi kan dari jok poci. Mana ada poci baringan? Enggak juga sih. Dengerin, gua itu sengaja berangkat subuh-subuh untuk menghindari bapak kos gua. Karena gua nginap di kamarnya Ali. Di kosannya Ali maksud gua. Gitu. Tuh, bukan otok nih. Kaki gua aman tuh. Abang sih kayak poci-pocian segala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bom, Iya, Pak Ustadz. saya dengar kamu teriak-teriak. Kenapa? Enggak ada apa-apa, Pak Ustadz. Saya cuma kaget. Ih, gara-gara si Leo. Ini, Pak Ustaz. Loh, bukannya kamu mas-mas musafir yang tidur di musola tadi kan? Kok ada di sini? Begini Pak Ustaz. Saya bukan musafir Ustaz. Saya sebetulnya warga pendatang di Kampung Kodok. Ya Allah, maaf. Saya nggak ada maksud begitu. Saya pikir masnya benar-benar musafir. Soalnya kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi bawa tas-tas begini nih. Lu si Leo pakai acara minggat segala. Akhirnya Pak Ustadz jadi salah paham kan? Astagfirullahaladzim. Kamu minggat? Ada masalah apa? Harus diselesaikan baik-baik ya. Ini dengar nih, perhatikan nih. Kamu juga ibu perhatikan. Meninggalkan atau kabur dari masalah itu tidak akan pernah menyelesaikan apapun. Justru bakal membuat masalah menjadi besar. Ingat itu. Ini Ustadz siapa sih? Baru juga gue lihat udah berani banget ngeguruin gue. Baru kali ini gue ketemu Ustadz tapi malah 4 gue. Lu ngapa ngeliatin Ustadz kayak begitu? Kalau mau kenal, kenalan. Oh iya, belum kenalan. Kenalin. Saya Adam. Saya baru pulang dari Tanah Suci. Kembali ke kampung ini buat ngabdi di sini. Ini namanya Leo, Pak Ustadz. Dia itu figuran film. Oh, kamu main film juga? Kayak Lilis dong berarti. Bener. Tahu kan Lilis? Anaknya Mang Deden yang punya warung nasi paling enak di Kampung Kodok. Saya kebetulan partner guru ngaji dia. Sok kenal banget nih sama Lilis. Kesan pertama gue buat Ustadz ini bikin ilfil.